kalau memang mau dibantah silakan bantah dengan data ya. Karena saya bukan hanya ngomong-ngomong doang gitu loh. Kamu boleh bernarasi Ini bukan apapun, tentang- tapi kalau tidak ini ada bukan tentang memperkuat, ini bukan tentang data, Alberto. Ini tentang akal pikiran jernih yang sehat. oke, sekarang Gitu saya loh. tanya, bagaimana cara berpikir sehat itu? Berpikir sehat adalah harusnya kita memahami dua oknum ini, Elohim dengan manusia ini menginginkan Yesus mati. Bukan definisi berpikir sehat itu seperti apa? Nah, Apa ini yang kita membuat lihat. Berpikir sehat. Ini versi siapa? Satu. Versi kamu. Versi kamu. Ya, enggak. Loh, satu. Nah, Dua oknum ini, tuh Elohim dan manusia tentara Romawi menginginkan Yesus mati, betul? kenapa? Dua-duanya menginginkan Yesus mati, betul? Tentara Romawi menginginkan Yesus mati. Elohim dan tentara Romawi menginginkan Yesus mati, betul? Saya tidak melihat bahwa tentara Romawi menginginkan Yesus mati, itu tidak ada saya lihat. Mereka hanya melaksanakan apa yang sudah dikatakan Pilatus, hukum dia. Apa Yang hukum menginginkan dengan cara Yesus apa? mati, yang menginginkan Yesus mati adalah orang-orang Farisi, Ya ahli-ahli Taurat. sudah, sama aja lah. Sama aja gimana, dibedakan dong. Alberto, sadarlah Alberto, bagaimana kamu ingin kabur dari diskusi ini? Kamu dengan secara eksplisit mau membantah bahasa saya yang kau mengatakan bahwa orang-orang iya, tetapi intinya pelaku utamanya tentara Romawi, eksekutornya tentara Romawi. Sekarang saya tanya, tentara Romawi hanya diperintah, tentara Romawi salah atau tidak? Tentara Romawi salah atau tidak? Salah. Lah, dia hanya diperintahkan loh, dia sama menjalankan perintah loh. Iya, tetapi menjalankan perintah dengan Dia hanya menjalankan perintah loh. Oke, sekarang saya tanya. Ya. Sekarang saya tanya. Kalau ada sesuatu misalnya nih di dalam pemerintahan. Ya, misalnya saya cemburu lah. Misalnya istri saya dekat sama dia. Terus saya bilang, bunuh dia. Dia ngikuti perintah saya, bunuh dia. Karena dia bawaan saya, bunuh dia. Karena ada yang suka sama istri saya, bawaan saya perintahkan ke bawaan saya yang lain, bunuh dia. Apa Salah konsekuensinya kalau Salah nggak kamu dia? memerintah? Salah nggak dia? Sebentar, kamu memerintah. Salah nggak dia? Kamu memerintahkan sebentar, sabar. Iya. Kamu memerintahkan dia, apa konsekuensinya? Kamu pecat dia atau kamu yang bunuh istri dia kalau dia tidak mengikuti perintahmu? Ayo jawab. Ya, saya pecat. Kamu pecat kan, otomatis orang itu akan membunuh. Orang itu akan membunuh karena dia menyelamatkan. Iya, poinnya adalah Dia menyelamatkan jabatannya. Bukan, poinnya adalah dia salah tidak? Loh, dia nggak salah karena diancam sama kamu. Wah, di mana nggak salahnya? Kalau nggak salah ngapain dihukum? Kalau ketahuan dia dihukum tidak? Loh, dia ada pembelaan. Iya, tapi sekarang saya tanya, dihukum tidak? Dia ada pembelaan. Iya, tetap dihukum tidak? Loh, kita tidak tahu kan? Oh, tidak tahu. Siapa yang tahu dia dihukum? Dia ada pembelaan loh. Kita kasih contoh. Ferdi Sambo. Dihukum tidak? Kenapa? Dihukum tidak dia? Ya dihukum, dia pelaku utama. Ya sudah. Dia pelaku utama. Iya, loh, dia diperintahkan kan? Diperintahkan tidak sama Ferdi Sambo? Ayo. Siapa yang diperintahkan oleh Ferdi Sambo? Siapa? Loh, brigadir ini. Siapa yang diperintahkan? Brigadir J tadi itu. Brigadir J bukan, Brigadir E. Eliezer. Ya, brigadir. Ya, Brigadir Eliezer. Brigadir E. Semua orang berpihak kepada dia bahwa dia tidak salah. Diam dulu. Semua orang. Dia tetap dihukum tidak? Dihukum tidak? Dia tetap dihukum atas undang-undang. Ya sudah. Atas undang-undang. Tapi di mata masyarakat dia tidak bersalah. Di mata masyarakat dia tidak bersalah. Loh, ini kan bicara kita hukum. Loh, gimana sih? Loh, masyarakat itu apakah hukum Tuhan sama seperti hukum dunia? Susah memang. Namanya analogi. Paham nggak analogi? Aduh. Loh, analoginya. Iya, analoginya. Loh, di mata siapa? Sekarang saya tanya, dosa itu harus dihukum tidak? Atau kesalahan itu harus dihukum tidak? Siapa yang mengatakan dia berdosa?
Enggak, saya tanya, kalau kamu bilang hukum manusia itu beda dengan Tuhan, saya tanya, hukum itu kesalahan itu harus dihukum tidak? Kesalahan harus Kesalahan dihukum. harus dihukum tidak? Ya udah, walaupun itu dalam hal ini dunia, tetapi Tuhan pun melihat seperti itu bahwa kesalahan Siapa yang bersalah di sini? harus dihukum. Siapa yang bersalah di sini? Enggak, siapa yang bersalah saya tanya? Tentara Romawi bersalah. Iya, mereka bersalah. Karena Karena mereka itu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Pilatus. Karena Yesus Yaitu? ini tidak berdosa tetapi Yaitu? disalibkan. Karena orang-orang pada saat itu memang menginginkan Yesus disalib. Intinya supaya mereka Yesus ini intinya supaya mereka tidak tersaingi oleh Yesus. intinya mereka mengikuti perintah Yesus dibunuh. Sakit Intinya mereka mengikuti perintah Yesus dibunuh. Iya kan? Keinginan siapa Yesus dibunuh? Keinginan Elohim. Sama-sama memiliki keinginan. Iya toh? Itu loh pertanyaan saya. Sama-sama memiliki keinginan tapi tujuannya berbeda. Ya, tujuannya. Oke, tujuan Elohim apa? Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Contohnya gini ya. Contohnya gini. Kita buat tujuannya sama. Kita buat keinginannya sama tapi tujuannya berbeda. Boleh? Apa tujuan imam kepala pada saat itu membunuh Yesus? Apa tujuannya? Mereka juga menginginkan manusia selamat. Dengan perspektif dia yang berbeda. Bahwa dia tidak paham tentang yang mana namanya Mesias. Saya boleh bertanya gitu dong. Tadi kamu bertanya. Boleh. Gitu dong. Karena yang penting belum kelar ini ya. Loh, kamu yang tetap kekeh. Itu sudah terjawab semua. Apa ya? Udah terjawab. Oh, tentara Romawi bersalah? Iya, bersalah. Korban. Kan saya sudah bilang tentara Romawi semua orang yang menyalibkan Yesus itu bersalah atas kehendak mereka sendiri. Gak ada korban. Gak ada korban. Sama seperti brigadir itu. Gak ada sama korban. Seperti brigadir. Gak ada. Gimana sih? Gak ada korban. Mereka tetap pelaku. Korban. Gak ada. Kenapa? Mereka tetap pelaku. Pelaku utama siapa? Kalau memang mereka korban, gak mungkin dihukum. Pelaku utama siapa? Kalau korban gak mungkin dihukum. Logikanya korban gak mungkin dihukum. Pelaku utama siapa? Logikanya ada nggak korban dihukum? Saya tanya, ada nggak korban dihukum? Banyak. Siapa? Loh, kalau perintah Ferdi Sambo tidak diikuti, dia yang dimatiin. Gak ada istilahnya idealnya. Idealnya itu nggak ada korban dihukum idealnya. Idealnya tidak ada. Demi menuhankan Yesus, Alberto tidak manusiawi pemikirannya. Loh, saya kasih logika kamu, ya. Makanya ingat premis. Justru gue yang ngasih logika, Alberto. Di dalam hukum logika, ya, di dalam logika hukum logika mencret itu, pret. Tahu nggak? Yes. Itu yang nulis temen gua. Itu yang nulis temen gua. Temen gua. Mana coba? Itu yang nulis temen gua. Mana buktinya? Semua dibilangin temennya. Ya Allah, gini amat pengen menuhankan Yesus. Nggak ada. Memang dia Tuhan. Tanpa diakui pun sama manusia. Premisnya ya. Premisnya. Di dalam buku ini ada yang namanya logika deduktif, yaitu menggunakan premis-premis. Premis mayor dan premis minor. Ya, misalnya nih, semua manusia, saya kasih kamu ilmu ini, semua manusia itu mati. Semua manusia mati. Maka semua manusia pasti mati, premis keduanya. Ya, minornya. Oke. Sekarang ini. Terus? Apa? Ya, lanjut. Coba ada. Saya suka ilmu. Coba lanjut. Apa? Ya lanjutlah.
Oke, saya boleh bertanya ya. Saya boleh bertanya ya. Boleh nanya lah. Ya Allah, susah benar menuhankan Yesus. Aduh. Yang tadi kamu bilang, soal menuhankan Yesus. Oke, gini ya. Tadi kan, ya tadi itu yang baru saya. Jadi gini. Dia menjelaskan sesuatu tapi dia lupa. Ya. Loh, namanya manusia pasti bisa lupa. Iya. Artinya gini, ya. Artinya bahwa tanpa pun diakui manusia, dia tetap Tuhan. Itu premisnya ya. Tanpa diakui manusia, dia tetap Tuhan. Karena nggak Tuhan bisa begitu, Alberto. Tuhan itu tidak butuh pengakuan manusia, maka dia disebut Tuhan. Kalau seperti kali ini kau salah besar. Besar. Tuhan itu. Silakan. Tuhan itu untuk manusia. Tuhan itu untuk manusia. Oke. Tuhan itu untuk manusia, maka manusia harus mengakui. Oke, sekarang saya tanya, kalau saya tidak mengakui, Ong Lo itu Tuhan, apakah dia tetap Tuhan? Oh, bukan, jangan merujuk kepada Tuhan. Jangan merujuk kita merujuk kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membutuhkan manusia, tapi manusia membutuhkan Tuhan, Alberto. Tidak butuh manusia. Kenapa? Karena dia tetap Tuhan walaupun dia tetap tidak diakui. Tetapi masalahnya pengakuan itu adalah manusia harus mengakui dia adalah Tuhan. Saya kasih ini kesesatan logika kamu, ya, logika falasi, ya. Kalau Tuhan itu butuh ke pengakuan manusia, berarti pada saat manusia tidak mengaku dia Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Itu kan sesat berpikir. Dia tetap Tuhan walaupun manusia itu tidak mengakui dia Tuhan. Karena Allah itu independen, ya. Dia ada sebagaimana dia ada. Saya ajarin kamu lah. Saya bekasih ilmu nih, cincau-cincau maka ketika manusia tidak mengakui bahwa dia adalah Tuhan, maka sesatlah dia. Kan begitu. Bukan Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan. Semua yang diakui manusia itu Tuhan, itu benar Tuhan. Tuhan tetap Tuhan. Tapi Tuhan itu untuk manusia. Serius nih Alberton, dia pakai kacamatanya serius nih. Enggak, dari tadi aku udah serius kok. Makanya kan logika aku jalan terus tadi. Ya. Makanya belajar hukum logika. Siap, hukum logika. Nanti gua tes logika lu, ntar nggak bisa. Mau lu gua tes logika lu? Tes aja, tes. Oke, jawab. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Masuk apa? Ke dalam, keluar. Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Keluar kemana? Tergantung dia kemana mau keluarnya. Kenapa? Ketawa. Katanya hukum logika. Siap kan Natali? Hukum logika, naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Hukum logika dari siapa? Hukum logika dari siapa itu? Itu menurut pendapat siapa? Pengetesan hukum logika umum. Hukum umum di mana? Coba kita tanya. Ya Allah. Bentar ya, saya bertanya soal Islam dulu ini. Ya, nanti. Tanyalah Alberto, tanyalah. Di Islam juga mengajar ada konsep takdir ya. Nih, misalnya misalnya ini gua jawab atau Ustadz Adi Hidayat? Kalau Ustadz Adi Hidayat langsung gua klik nih. Adi Hidayat. Kenapa? Iya, gua yang jawab atau Ustadz Adi Hidayat nih? Loh, yang debat siapa sih? Lanjut. Kamu atau dia? Bercanda, lanjut. Nih. Misalnya di dalam Bukhari ya. Bukhari di situ ada dikatakan di Bukhari 3157. Coba dibaca. Sebentar. Saya udah bisa loh, udah diajarin Oki nyari ini. 3157. 3157. Bukhari 3157. Nabi Adam dan Nabi Musa. Kenapa dia? Ya silakan aja. Coba baca. Dia sudah diinikan belum? Sudah ditakdirkan untuk berdosa tidak?
Kamu adalah Adam, dosa-dosamu telah mengeluarkan kamu dari surga. Nabi Adam membalas, kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalah ajarannya dan dengan kalimat firman-Nya. Lalu kamu menyalahkan aku atas utusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku diciptakan. Maka kemudian Rasulullah bersabda, Nabi Adam telah mengalahkan Musa dalam perdebatan 2 kali dengan 2 hujah yang tegas. Kenapa dia? Ya, dia disalahkan di situ kan, bahwa karena kesalahan dialah makanya jatuh dosa itu. Padahal sebenarnya dia sudah ditakdirkan, betul? Memang betul. Ya, waktu Adam ini ditakdirkan ya berdosa atau berbuat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apakah Allah Subhanahu wa taala ini pelaku? Enggak, bukan. Allah pencipta. Allah pencipta. Kok nggak Allah nyambung? pencipta. Saya nggak nanya dia pencipta. Loh, Kita nanti saya konteksnya sinkronkan. tadi. Nanti saya sinkronnya? sinkronkan. Oke, coba sinkronkan. Begini, belajar ya, belajar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan tentang bagaimana iblis, bagaimana kesesatan, iblis disesatkan, Nabi Adam berdosa dan lain-lain segala macam, Allah hanya menciptakan yang namanya dosa, yang namanya sesat, yang namanya jalan lurus, yang namanya ketetapan, yang namanya semuanya itu Allah hanya Berarti menciptakan. Allah menciptakan dosa. Menciptakan dong. Allah menciptakan namanya dosa. Oke. Ya, oke. Siapa Sekarang gini, pelakunya? Oke. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Ya, pelakunya siapa? Yang menciptakan dosa itu Siapa? lah. Ya. Pelakunya. Oke. Lah. Gimana? Contoh nih, kamu menciptakan robot. Ya, misalnya kamu menciptakan robot, saya kasih analogi. Saudara, Ternyata, Steve diam Jobs, dulu. Ternyata robot Steve itu, Jobs, diam dulu. Steve Saya Jobs lagi ngomong. tidak pernah Saya lagi pakai ngomong. iPhone. Diam Steve dulu. Jobs Diam tidak dulu. pernah mengunggulkan Saya lagi iPhone ngomong. dalam hidupnya. Saya lagi Steve ngomong. Jobs tidak coba. pernah mengunggulkan iPhone dalam hidupnya. Justru Saya lagi Steve ngomong, Jobs jangan bangga dengan Windows. Saya lagi ngomong. Saya lagi ngomong. Ya. Nah, Siapa yang disalahkan di situ? ya mana? Kalau misalnya saya menciptakan sebuah robot. Ternyata robot itu menyakiti seseorang. Yang disalahkan siapa? Saya tidak. Itu robot. Itu robot. Itu robot. Oke, buat manusia. Oke, buat manusia. Oke, buat manusia. Oke, buat manusia. Manusia tetap seperti itu. Kalau sudah misalnya saya menciptakan manusia nih, ya. Manusia, saya menciptakan manusia, dan manusia ini berbuat dosa saya ciptakan, betul? Manusia ini memiliki kesempurnaan. Manusia ini ciptaan Tuhan yang sempurna. Manusia ini ciptaan Tuhan yang Oke. sempurna, bisa memilih. Selesaikan dulu. Oke. Makanya pahami dulu di dalam Islam itu seperti apa. Makanya saya jelaskan. Biar kalau kamu mau samakan tentang dosa, beda. Keinginan ini bukan keinginan, ini bukan tentang keinginan seperti apa. Kalau kamu mau menginginkan itu beda jauh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini untuk mengagungkan, memuliakan dirinya. Dengan cara apa? Dengan mendahulukan yang namanya apa? Pertobatan manusia. Allah tahu manusia yang dia ciptakan akan berdosa. Allah tahu apa yang dia ciptakan ada yang namanya iblis, karena dia menciptakan segala sesuatu itu. Allah tahu semua itu. Tetapi apa? Tetapi Tuhan menginginkan satu diutamakan, yaitu apa? Pertobatan Adam. Ketika Buat pertobatan apa Allah Adam, menciptakan dosa? Buat apa dia menciptakan dosa? untuk menunggu yang namanya pertobatan. Untuk menunggu yang namanya pertobatan. Jelas. Oh, jadi kalau tidak ada diciptakannya dosa berarti tidak ada pertobatan. Loh, kenapa sekarang bertanya begitu kalau itu sudah terjadi? Apa? Coba. Loh, kenapa bertanya seperti itu kalau itu semua sudah terjadi? Loh, kalau itu semua terjadi ya itu harus ditanyakan. Namanya saya kasih kamu ya. Namanya berlogika, ya cara berlogika yang logis itu ada ciri-cirinya. Ya.
Ya. Ya. Oke. Ya. Jadi gini, orang yang berlogika atau berfilsafat secara logika itu ada yang namanya beberapa. Filsafat sekarang. Ya, sekarang filsafat dia mau berfilsafat. Dia mau berfilsafat. Di dalam buku Gua pakai ini, kacamata, mampus lu. diam dulu, Mampus lu. Sob. Gua pakai Di kacamata dalam nih, buku hati-hati ini- lu, pegangan lu. Oh ya sudah. Pegangan lu. Di dalam buku Pegangan ini lu. menjelaskan bahwa bahwa ya, Temen gua yang tulis itu. ya silakan, mana buktinya buat temanmu? Kita cetam. Lanjut. Lanjut. Tapi lah sih kadang-kadang kita ya seru-seruan ya gini ya. Jadi gini Bang Rasid ya. Di dalam buku itu dia mengatakan seperti ini ya, bahwa Ya. orang yang mendorong orang untuk berlogika itu ada beberapa. Yang pertama dari ketidakpuasan ya, yang pertama ketidakpuasan, yang kedua bertanya-tanya, yang ketiga tentang keraguan-raguan ya. Oke. Siap. Yang selanjutnya itu tentang keagungan, artinya dia melihat tentang ini kok begitu agung, maksudnya begitu indah ciptaan ini. Berarti dia lagi berfilsafat, lagi menggunakan logikanya dan mendorong merangsang bahwa pasti ada sesuatu yang mulainya ini gitu. Ya, Dengan saya kebetulan. kasih kamu. Makanya saya tadi bertanya seperti itu. Terus kenapa kamu melarang saya bertanya seperti itu? Sudah terjadi nggak Oke. kayak gitu jawabannya? Oke. Sekarang kamu mau diskusi dengan saya menjadi versi Islam atau menjadi versi ateis? Pilih. Enggak. Ya. Loh, inilah. Kamu mau saya menjelaskan seperti ateis atau menjelaskan versi Islam? Versi Islam aja lah ya. Ya kan? Nah, nih ya. Logika yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pemikiran manusia yang tidak terbatas. Pemikiran manusia tidak terbatas, apapun yang dia inginkan. Tetapi itulah kehebatan Al-Qur'an. Lagi-lagi Al-Quran yang menutup batas pemikiran manusia. Sesuatu yang bisa kau pikirkan, maka silahkan pikirkan. Tetapi ada batas yang tidak mampu kamu uraikan. Yaitu apa? Kehendak Tuhan seperti apa keinginannya. Oke? Keinginan apa? Ada juga. Itu terbagi-bagi tuh. Keinginan Tuhan, keinginan Tuhan menciptakan langit dan bumi, keinginan Tuhan kenapa bumi ini ada, keinginan Tuhan kenapa manusia banyak di muka bumi ini, keinginan Tuhan kenapa manusia harus diuji. Itu banyak lagi porsi-porsinya. Tetapi kenapa rusaknya manusia? Karena dia ingin mengetahui betul-betul, seakan-akan dia bertanya kepada Tuhan. Ya Tuhan, kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini? Sederhana sekali saya jelaskan bahwa Tuhan hanya menciptakan, manusialah pelakunya. Maka ketika manusia menjadi pelaku, maka yang namanya Tuhan ini, Tuhan memberikan nafas kepada umat manusia agar apa? Agar dia mau belajar sampai dia bertobat. Makanya dalam Al-Qur'an itu dijelaskan, dzalikal kitabu la raiba fihi muttaqim alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Karena pembelajaran ini dalam Islam hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Bagaimana dia caranya bertakwa? Yaitu mengikuti setiap apa kehendak Tuhan. Boleh kamu berpikir, Tuhan menginginkan kamu berpikir, tetapi Tuhan mengajarkan kamu bahwa batas pikiranmu jangan pernah mau mencari kehendakku seperti apa. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran dijelaskan yang namanya kalimah mutasyabihat dengan kalimah muhkamat. Dijelaskan siapa yang mampu mencari penafsiran atau arti dari kalimah mutasyabihat. Hanya Allah yang tahu artinya. Maka di dalam dunia ini tidak ada satupun yang bisa mampu menjelaskan apa arti dari kalimat mutasyabihat itu. Abasa wa tawalla, alif lam mim, yasin. Tidak ada yang tahu artinya. Padahal itu satu kata, satu kalimat. Tidak ada. Nah, Tuhan sudah membatasi bahwa ketika kamu berurusan dengan aku, maka aku memberikan kamu yang namanya batasan. Tetapi ketika kamu berurusan dengan manusia, maka silahkan berpikir sebebas mungkin. Tetapi ingat, saya selalu menunggu yang namanya pertobatan. Karena yang diutamakan oleh Tuhan adalah bagaimana? Yang diutamakan Tuhan itu adalah pertobatan manusia. Tuhan menciptakan yang namanya dosa, Tuhan yang menciptakan namanya pertobatan.
Ada ribuan cara yang bisa dilakukan berdosa di muka bumi ini, tapi Tuhan menciptakan jutaan media Gini untuk deh, berbuat. coba kasih saya analogi tentang Tuhan menciptakan dosa itu, tetapi tetap Tuhan bukan pelakunya, tetap manusia pelakunya. Coba contohnya seperti apa? Oke. Kasih analogi yang lebih Simple sekali. Anak sekolah dikasih ujian. Oke, ketika anak sekolah ini nggak lulus, siapa yang jahat? Siapa pelakunya? Masa? Nggak, langsung aja. Coba kau pikirkan, anak sekolah dikasih ujian, Bentar dulu, dia duluan menciptakan dosa atau duluan dia menguji manusia ini? Itu harus dilihat dulu. Maksudnya kita ambil serentak Tuhan menciptakan, Gimana? Tuhan menciptakan. Serentak bagaimana? Itu di mana? Katanya serentak tadi itu? analogi, saya kasih analogi, Iya, sekarang tidak kasih diterima. analogi. Iya, makanya kan ada namanya logika dialektik. Ya, artinya kita menelusuri. Demen bahasa. Misalnya nih, Gue demen bahasanya. Yes, of course. Yeah. Yes. Anjay lah pokoknya. apa sih? Jadi gini loh, misalnya nih, nasi. Saya menelusuri, nasi ini ternyata dari mana? Oh, ternyata dari padi gitu. Gitu. Itu namanya menelusuri, itu namanya logika dialektik. Ya. Jadi saya kasih kamu Oke. Nah, tadi saya lagi menelusuri itu, gitu loh. Oke. Saya boleh ke kamar mandi dulu nggak? Saya boleh ke kamar mandi dulu? Oh, silakan saya tunggu. Iya. Bagus memang, air putih itu sehat. Saudara-saudara terkasih yang dipilih, dipulihkan, dijamak oleh Tuhan. Kedagi bertoleng, bentar lagi ketampol. Darah Yesus. Minum terus akhirnya kencing, nggak apa-apa. Air putih itu memang ini kesian, dia teriak-teriak, nggak ada songkart soalnya. Nanti gue kirimin songkart nanti. Tapi kalau dia udah mualaf. Saya nggak bakal mualaf. Saya nggak mungkin. Jangan bicara gitu. Saya nggak mungkin menjual hotel bintang 5 demi tali rafia. Saya nggak mungkin. Ada yang lebih serem. Ada yang lebih serem omongan lu. Ada yang lebih serem dari omongan lu. Apa? Ini pembatasan rokok. Aman. Oke. Lanjut. Udah, nanti yang mana? Soalnya saya kena pembatasan ini, nanti kita bisa lagi PK. Turun dulu lah. Enggak. Terputus. Saudara-saudara terkasih. Oh, diundang ulang. Ya udah. Saya turunkan dulu. Soalnya saya udah kena pembatasan juga ini. Saya nggak bisa naikkan penonton. Siap. Ya. Ya gimana? Yang mana yang mau diminta penjelasannya? Yang mana? Ya tentang ya kan gini, Tuhan itu kan menciptakan dosa, kamu bilang, Bang. Ya. Tapi tetap si pelakunya ini, artinya manusianya ini, kamu bilang dia tidak dia tetap disalahkan, betul tidak? Tapi Tuhan ini tidak disalahkan. Oh jelas, karena memang masalahnya adalah kalau Tuhan menciptakan dosa, harusnya yang menjadi kesalahannya adalah ke Tuhannya. Pikiran saya seperti itu. Kenapa? Buat apa? Karena buat apa Tuhan menciptakan? Oke, pertanyaan saya, buat apa Tuhan menciptakan manusia kalau tidak ada dosa? Kenapa? Buat apa Tuhan menciptakan manusia kalau nggak ada dosa? Ya, tujuan Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan namanya, tetapi ternyata manusia itu dengan cara berdosa. Dengan cara berdosa memuliakan namanya. Ya sudah. Ini jawabannya. Pinter. Apa sih? Apanya? Kenapa Tuhan menciptakan manusia untuk memuliakan namanya, betul? Ya.
Dengan Terus? cara apa? Dengan cara tidak berdosa, betul? Iya, tetapi Tuhan nggak menciptakan dosa. Masalahnya Tuhan menciptakan dosa, harusnya dia berarti Tuhan yang berdosa, yang disalahkan. Karena dia menciptakan. Ngapain dia menciptakan dosa ini? Ya, padahal harusnya ya Tuhan itu tidak andil dalam dosa. Tapi kalau dia menciptakan dosa sehingga manusia itu berdosa, lah, tiba-tiba Tuhan menyalahkan manusia. Loh, manusia bertanya, suruh siapa kamu menciptakan dosa? Ya, Nggak begitu dong. Tidak begitu. Di dalam Loh, Islam ngapain dia itu, menciptakan dosa? Makanya dia berdosa. oke. Di dalam Islam itu Tuhan menciptakannya namanya dosa agar manusia tahu. Agar manusia tahu apa itu dosa, apa itu. Tuhan nggak perlu menciptakan, Tuhan tidak Lo perlu kok maksa menciptakan lo dosa. wong iki Tuhanku kok. Iya tuh. Kenapa? Ya, supaya saya kasih kamu logikanya. Karena Tuhan itu hanya ya Tuhan saya memberikan maha pencipta masalahnya. Loh, maha pencipta tetapi dia dibatasi oleh hukumnya sendiri. Apa itu Lah kok bisa? Lo kok bisa? Kekudusannya. Kok Kalau Tuhan dia sampai dibatasi? menciptakan dosa, kalau dia sampai menciptakan dosa, itu melanggar tentang kekudusannya. Berarti Itu dia nggak betul. maha pencipta. Kalau Allah itu kudus. Hah? Loh iya, Allah itu kudus, nggak mungkin dia menciptakan dosa karena dosa itu di luar dari diri Allah. Ya, kalau dia sampai menciptakan dosa, ya konsekuensinya kalau dia menjadi menciptakan dosa, berarti manusia itu nggak boleh disalahkan. Siapa Kenapa? suruh? Tapi Kenapa? Tuhan hanya memberikan koridor. Ya, Oke. Tuhan hanya memberikan aturan. Oke. Ya, Oke. bukan Tuhan menciptakan dosa, tapi aturanlah yang dibuatnya. Kalau dia berbuat Oke. dosa, maka dialah yang salah. Manusia Oke. itu. Tapi dosa itu bukan diciptakan Tuhan. Gimana sih? Oke. Udah? Kenapa manusia bertakwa di muka bumi ini? Bertakwa. Kenapa dibilang manusia bertakwa? Istilah bertakwa itu kita ini kan dulu. Di dalam Kenapa Islam apa manusia? bertakwa? Kenapa manusia dikatakan beramal di muka bumi ini? Beramal. Apa sih bahasa Kristennya nih? Apa sih kalau melakukan hal yang baik kalau dalam Kristen? Melakukan yang baik. Berperilaku baik. Kenapa manusia dikatakan berperilaku baik di dunia ini? Karena Kenapa? Karena ada firmannya. Loh iya. Coba kamu. Kenapa bisa membedakan? Saya tanya, kenapa kamu nggak melanggar lampu merah? Apa perbedaannya? Karena ada aturan. Kenapa kamu tidak melanggar lampu merah? Oke. Ya sudah. Kalau melanggar, Bukan karena aku kalau dosa. melanggar, Enggak, sorry. kalau melanggar, Sorry, kenapa? Kenapa? kalau melanggar lampu merah, namanya Iya. Iya, dosa dia. dosa. Tuhan hanya membuat aturannya, bukan menciptakan dosanya. Tapi kalau Nah, Tuhan menciptakan dosanya, itulah masalahnya Tuhan beda menciptakan dong. aturannya. Kalau manusia, nggak ada. Di dalam Islam nggak Tuhan ada menciptakan dong, aturan. Nggak ada, Maka nggak yang ada. melanggar itu Di dalam dikatakan Islam, dosa. Loh, di dalam Islam tadi kamu sudah mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dosa, bukan menciptakan Ya, aturannya. iya. Loh, Iya. berarti ini kita kasih titik temunya. Makanya kamu harus tahu, ya, Ah. dari mana jalan-jalannya ini gitu loh. Paham tidak? Artinya kita mau buat sistematikanya. Paham ya? Ya, sistematikanya. Ya, runut-runutannya. Ya, kita mulai dari sini dulu gitu loh. Makanya kalau kamu kan langsung bilang, oh Tuhan itu menciptakan dosa di dalam Islam. Oke. Loh, kalau Tuhan menciptakan Alberto, Apa? kalau kita melakukan kesalahan di dalam iman kita, apa namanya? Berdosa, betul? Siapa yang menciptakan kata dosa itu? Yang menciptakan kata dosa. Menciptakan kata dosa. Iya. Tidak menciptakan kata dosa itu bagaimana menurut kamu? Kok nanya lagi? Lah, itu tidak ada Tuhan menciptakan kata dosa, tetapi Tuhan hanya membuat aturan. Kalau membuat aturan, Astaga, kalau dia ternyata melanggar, dari tadi nggak nyambung dia. kamu yang gak nyambung. Kalau kamu mengatakan Tuhan itu menciptakan kata dosa, kata dosa apa? Di dalam kekristenan, ya, dosa itu adalah yang melanggar hukum Allah.
yang tidak sesuai dengan hukum Allah, yang di luar kehendak Allah, ya itu dikatakan berdosa. Bukan berarti dia menciptakan kata dosa itu, tidak, tetapi dia membuat aturan itu. Pahami di situ? Enggak. Ya sudah. Nih, saya kembali ya. Tadi saya mengerucutkan kata dosa itu siapa yang menciptakan? Oke, kenapa saya mengatakan Tuhan menciptakan yang namanya ada dosa, tapi pelakunya siapa? Pelakunya manusia. Kalau Paham gak Tuhan sih? menciptakan dosa, harusnya pelakunya itu tidak bisa manusia disalahkan. Kenapa? Pelakunya yang menciptakan. Kenapa dia menciptakan yang salah? Kalau dia menciptakan yang salah, ya berarti dia yang... Lo gimana? Kamu menciptakan sesuatu yang salah, terus kamu tuntut dia yang salah? Nggak mungkin lah. Itu logika yang sesat sekali. Iya. Logika falasi. Iya. Mau logika falasi? Lu makan sendiri logika falasi lu. Kenapa Tuhan menciptakan tai lalu tai tidak boleh dimakan? Nggak ada Tuhan menciptakan tai. Loh, Tuhan menciptakan manusia. Loh, di mana Tuhan menciptakan tai? Hasil dari manusia. Dalam Islam, itu dalam Islam. Kalau Islam, Makanya saya menjelaskan di dalam Islam ini. Saya menjelaskan di dalam Islam ini, Alberto. Ya, kamu menjelaskan di dalam Islam, tetapi kamu nggak bisa mengatakan bahwa di dalam, kamu tadi bilang Tuhan menciptakan tai. Loh, itu di dalam Islam, di dalam Kristen tidak. Makanya saya bilang, saya lagi membantah kesesatan berpikir bahwa kalau Tuhan menciptakan dosa. Saya tahu ini versi Islam. Tetapi teman-teman harus belajar kalau Tuhan menciptakan Kenapa dosa, kamu membantah logika ya? Kenapa membantah logika yang saya kasih? Kenapa kamu bantah logika yang saya kasih? Loh, ini kan ruang debat, dia pasti dibantah lah. Gimana? Kalau ini kan ruang debat. Kalau kamu nggak mau dibantah, ya sudah, kamu tanya jawab Tuhan, aja sama. Oke, Tuhan menciptakan pasir, kenapa tidak boleh dimakan? Jawab. Bentar, kalau kamu nggak mau Tuhan dibantah, menciptakan kalau kamu pasir, nggak kenapa mau tidak boleh dimakan? Apa sih? Saya ganti. Loh kenapa? Kenapa dia? Loh, tai tadi dia selesai belum? Tuhan menciptakan tai. Loh, kamu tidak terima? Kamu tidak terima kan? Loh, ini kan dalam Islam. Enggak, Loh, kenapa? Di dalam Islam, oke, di dalam Islam Tuhan menciptakan tai. Jelas. Loh, kenapa segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan? Record. Ya, memang. Berarti termasuk tai. Jelas, semuanya Tuhan saya Maha Pencipta. Teman-teman record ya, bahwa Iya. Bang Rasid mengatakan di dalam Islam Tuhan itu menciptakan tahi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tai di dalam Islam, kata Bang Rasid. Jelas. Iya. Lalu lu maunya apa keluar dari berak lu? Lu maunya apa keluar dari pantat lu, namanya apa? Lu maunya namanya apa? Lu maunya namanya apa? Kenapa? Jadi kamu yang menciptakan tai. Loh, iya, diri saya sendiri karena saya Lu pencipta tai. keluar. Lu pencipta tai. Loh, kan dari diri saya. Kan itu proses di dalam Siapa diri pencipta saya. tai? Siapa pencipta tai? Siapa yang memberikan itu namanya tai? Oke, sekarang kita ya udah gua ajakin lu. Siapa yang memberikan itu namanya tai? Siapa yang memberikan itu tai itu bau? Oke, ya. Yang memberi nama tai di dalam Islam itu Tuhan juga. Loh, bukan Bukan, iya. makin aneh nih orang. Loh, kok Enggak, aneh? kenapa dia bisa? Gelagapan. Siapa yang menciptakan tai dan tai itu Apa? dan tai itu bau? Kenapa bisa? Siapa yang menciptakan? Kenapa lu nggak menciptakan tai lu harum? Kenapa lu nggak menciptakan tai lu harum? Kalau lu pencipta tai, kenapa lu tidak menciptakan tai lu harum? Ya, ini kita harus ke dalam Lu bingung. kita ke dalam biologis manusia. Ayo. Ya. Ini ilmu pengetahuan. Ayo. Ya, saya supaya kamu dapat nih ya. Saya kasih kamu. Sekarang ilmu yang lu dapat so iya ya. Hikmah. Lu ambil jurusan apa lu S2? Jurusan so iye gitu. Kenapa? Lu ambil jurusan apa S2? Jurusan so iye.
Nanti ke belajar ya, belajar. Kalau kau yang menciptakan tai, kenapa kau tidak menciptakan tai yang harum? Debat ini nggak boleh bawa S2. Nggak ada itu SS2 saya, nggak perlu dibawa-bawa. Oke. Kenapa kalau kamu pencipta tai, kalau kamu pencipta tai, kalau tai seseorang masih tai nih. Itu nggak boleh. Iya. Nggak, itu cuma candaan. Itu cuma candaan. Udah, kita kembali ke tai. Itu ke tai. Kalau kamu pencipta tai, kenapa kamu tidak menciptakan tai yang harum? Jawab. Tai itu adalah proses di mana ya itu adalah bahwa sama kayak misalnya hewan itu ya. Artinya itu pembuangan ya itu pasti bau. Namanya pembuangan kita bahwa itu adalah ya, kenapa pas lu mencret lu ngeluh? Coba apa sih? Kenapa lu pas mencret lu ngeluh? Mampus lu. Parah sih. Lu mau lawan Islam lu pakai logika. Parah yang di sana enggak. Kok parah? Berarti kok parah? Kenapa kau? Kok parah? Enggak berarti enggak, bentar dulu. Tai itu ya itu kan diciptakan di sana. Jawab, kenapa kalau lu mencret lu ngeluh? Hah? Kenapa? Sakit perutku. Kenapa kalau lu mencret? Kenapa lu kalau lu mencret lu ngeluh? Kenapa? Kenapa mengeluh? Kenapa lu nggak menciptakan tai yang keras, yang teksturnya lembut, yang bool lu tuh nggak harus berdarah pas keluar? Kenapa bool lu harus maksa kayak Kenapa lu ngeden? Kenapa? Di record ya teman-teman, tadi dia di record belum ya? Iya record makanya. Kenapa orang-orang kafir kenapa orang-orang kafir di Indonesia ini kalau mencret ngeluh kalau memang manusia yang menciptakan tai? Kenapa tai lu semuanya bau? Kenapa kalau tai lu keras, lu ngeluh, lu nangis? Bool lu berdarah, kenapa? Ini namanya logika. Jangan melawan hukum Tuhan. Tuhan itu Maha Pencipta. Gile kali. Kenapa ini tai telinga lu pahit? Kenapa hidung lu ini manis? Kenapa lu nggak ciptain semuanya manis? Kenapa mampus lu? Kenapa lu ketawa? Gile kali. Mau Islam mau didikte. Gile kali. Lupa lu kalau gua anjay. Gue ini S4 bro. SD, SMP, SMA, BST, dan SST. Karena itu akan bertentangan dengan pengetahuan. Bahwa pengetahuan artinya biologis mengatakan bahwa tidak ada pernah Tuhan menciptakan tai, itu nggak ada. Ya kalau secara biologis itu ada ilmunya. Kok biologi bawa Tuhan menciptakan tai sih? Iya, itu akan bertentangan. Makanya saya bilang. Kapan biologi mencari ajaran agama? Diam dulu dong. Kan ini tentang biologi itu menjelaskan prosesnya. Iya. Biologi itu menjelaskan anatomi tubuh dan prosesnya terjadinya yang namanya prosesnya tubuh. Ada di dalam tidak? Ada di dalam enggak? Ada lah. Ya sudah. Loh, sekarang gua tanya, kenapa pada saat lu mencret lu ngeluh? Kalau lu memang yang menciptakan tai. Kalau manusia yang menciptakan tai, kenapa pada saat mencret ngeluh? Pada saat ngeden, tai keras nih, hitam gelap tuh tainya, keras, berdarah-darah tuh keluar, sampai boolnya lecet. Kenapa ngeluh? Iya, ngeluh. Ya kenapa ngeluh? Kenapa bilang sakit bool gue sakit? Kenapa? Siapa yang ngeluh? Loh ini kan namanya mengambil kesimpulan dengan premis-premis yang tidak ada bukti gitu loh. Kalaupun itu ya. Iya, sekarang gue tanya, dong. Alberto semasa hidup Alberto nggak pernah mencret. Kenapa lu ketawa? Gini ya. Saya kasih kamu gini ya. Saya kasih kamu ilmu ya. Saya kasih kamu ilmu. Boleh. Ilmu lagi. Ya. Ini nih gue demen sekarang nih. Jago sekarang bacotnya. Selalu mau ngasih gue ilmu. Pinter banget sekarang. Dia mau ngasih gue ilmu kata dia.
Oke, gini ya. Kamu kan bertanya nih, kenapa? Oh, kalau kenapa kita beol itu ngeluh? Ya ngeluh. Kamu bilang tadi kan ngeluh. Itu kan pendapat yang kamu mungkin kamu sendiri yang alami. Gue Ya. pendapat. Loh iya, bentar dulu satu-satu. Lu gak pernah mencret apa? Lu gak pernah mencret? Hah? Lu gak pernah julid di jalan? Mencret Lu itu gak apa pernah sih, berak mencret di itu? celana lu? Hah? Sempurna Mencret itu banget keras lu. tidak? Hah? Sempurna banget lu. Sempurna banget lu gak pernah berak di celana. Bebannya kemana-mana coba. Ya kesakitan itu terjadi karena karena Bool gak bisa karena- menerima berak yang keras. karena di dalam produksi itu ya itu terjadinya bahwa di situ ada menggumpal. Jadi keraslah dia karena tidak keluar loh. Ada yang ngegumpal. Iya toh, makanya tai kita membahas tai jadi nggak enak saya. Oh iya toh. Loh, gimana sih? Proses makanan yang diproses oleh pencernaan yang namanya usus. Usus tidak kuat menerima hal itu Sekarang sehingga saya pada tanya, saat ginjal bekerja Usus tidak sebentar. bekerja. Sekarang Pada saya tanya. dengerin dulu dong. Ya udah silakan. Gua ini lulusan biologi beneran loh. Mana? Gua ilmu- Coba tunjukkan. Ijazahmu mana? Deh itu Ya tunjukkan. di Jakarta Itu dong, sama- bukan di sini. Deh. Ih, ya Oke, nanti gue tunjukin semua. Pokoknya nanti. foto kamu ada. Gua mau Foto bikin kamu rencana. ada kan? Nih, sertifikat Enggak. gue jejerin nanti jadi background. Enggak gini aja, ada foto kan? Apa? Foto waktu wisuda. Nggak ada, Waktu gue nggak pernah wisuda. wisuda. Nggak pernah gue wisuda. Berarti kamu nggak lulus. Gue orang yang paling benci yang namanya wisuda. Berarti kamu nggak lulus. Lah, gue orang yang paling benci yang namanya wisuda pakai toga, mahal Iya, bayarnya. Ya, berarti kamu nggak Gue nyari ilmunya. Iya. Bukan nyari kertasnya. Loh, cari ilmunya kalau nggak lulus itu. Sekolah bukan membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Sepakat? Hah? Sekolah bukan membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Loh, kamu sekolah berpikir. Nggak ada sekolah nggak berpikir. Lah, kalau Kebalikannya, itu logika yang bisa dibalikkan. Sekolah bukan menandakan kamu berpikir. Loh, sekolah itu kamu berpikir. Tinggal dibalikkan aja. Makanya saya bilang itu yang namanya konsekuensi logis. ya, ijazah membuktikan, dengerin. Ijazah membuktikan bahwa kamu pernah duduk di bangku sekolah tersebut. Dengerin, ijazah membuktikan bahwa kamu pernah duduk di bangku sekolah tersebut. Tapi ijazah tidak membuktikan bahwa kamu pernah berpikir. Loh, ijazah membuktikan kamu juga pernah berpikir. Loh, kalau tidak dia tidak pernah berpikir, bagaimana dia bisa ada ijazahnya? Orang yang berijazah itu karena dia pernah berpikir lah. Lantas orang-orang yang lulus itu apakah memakai pikirannya dengan baik dan benar dalam hidupnya? Loh, itu tergantung orangnya. Tergantung Tapi dia orangnya? berpikir tidak. Loh, berpikir untuk Gimana apa? sih? Untuk apa dulu? Pikir untuk apa? Untuk apa dulu? Tujuannya? Ya, untuk Makanya, apa? Mau untuk apa? Mau apakah untuk apa? sekolah? Apakah di? Apa? Kenapa? Apa? Ya kenapa? Ya pikirin, nih ya, gue tanya ya. Pikir. Apakah ijazah membuktikan bahwa kamu pernah berpikir? Loh, apakah tidak sekolah atau Nanya itu lagi. tidak punya ijazah itu tidak berpikir? Tinggal balikan saja pertanyaan itu. Artinya tidak sekolah pun orang-orang sudah berpikir. Loh, iya. Tapi sekolah itu berpikir tidak? Loh, sekolah memang sudah berpikir karena Ya manusia sudah sudah. berpikir sebelumnya. Lah kok ya Iya, sudah? makanya tidak mungkin orang bisa berijazah lu itu pakai tidak logika, lu pakai logika sama gua lulus S2 udah dari 2014. lulus S2. Sedangkan Gua lulus S2 udah dari 2014. Lu ngomong sama gua lu. kamu nggak wisuda, bagaimana mau lulus S2? Lo apa? Wisuda itu apa? Wisuda itu apa? Wisuda Membuktikan itu lulus tidak? Wisuda itu wisuda lulus itu tidak? membuktikan. Wisuda itu membuktikan Lulus apa? tidak? Wisuda itu lulus tidak? Apakah wisuda membuktikan kelulusan? Loh iya. Ya. Oke, kita mau pakai data kan? Berarti wisuda itu tidak membuktikan kelulusan. Oke. Ya, kita inikan aja lah ya.
Ini udah lari-lari kemana-mana nih. Lari ke tai. Ini tai, ini udah ketinggalin. Ini tai nih. Tai udah ditinggalin nih. Aku heran wisuda nggak membuktikan kelulusan, kayak mana kamu buktikan? Ya, AI aja pakai AI. Nih. Iya. Ya, wisuda membuktikan kelulusan karena merupakan upacara seremonial. Kamu pakai siapa? Pendapat siapa? Pendapat Itu siapa? seremonial kan? Itu seremonial, itu seremonial kelulusan. Itu seremonial kelulusan, betul? Kompas ya. Itu seremonial kelulusan, betul? Kompas, ya, Tanya coba. Itu seremonial kelulusan, betul? Itu seremonial kelulusan, betul? Iya, memang kelulusan. Berarti Itu seremonial kelulusan, betul? Oh. Hah? Itu seremonial kelulusan, betul? Sekarang buktikan bahwa wisuda itu tidak membuktikan kelulusan. Kamu kan tidak mengatakan bahwa wisuda itu tidak membuktikan. Apakah hanya wisuda membuktikan? Jangan ke situ dong lari-larinya. Jangan begitu. Apakah hanya wisuda? Apakah hanya wisuda? Baru buang ludah, kamu baru buang ludah, terus kamu mau ambil lagi ludahmu. Itu kacau. Makanya dengerin. Apakah hanya wisuda? Apakah hanya wisuda membuktikan kelulusan? Loh, wisuda membuktikan kelulusan. Di sini dibilang tadi. Apakah hanya wisuda membuktikan kelulusan? Oke, sekarang saya tanya. Oke, kata dia. Sekarang saya tanya, di mana wisuda tidak membuktikan? Sekarang saya tanya, di mana selain wisuda itu tidak membuktikan kelulusan? Saya tanya, di mana selain wisuda itu? Saya kan hanya kasih premis nih bahwa wisuda itu membuktikan kelulusan. Ya, sekarang kamu bilang bahwa wisuda itu tidak hanya membuktikan kelulusan. Silakan buktikan yang lain. Bahwa kelulusan Anda itu pakai logika betul? Anda pakai logika betul? Silakan buktikan dengan yang lain. Oke. Pahami pertanyaan saya. Pahami pertanyaan saya. Dengan yang lain. Apakah hanya dengan yang lain? Iya, apakah hanya ini jawab dulu. Apakah hanya dengan wisuda? Kembali. Apa? Kembali ke ilmunya. Saya bilang hanya, iya, hanya dengan wisuda membuktikan orang lulus. Silakan. Wah, Anda mengatakan begitu kan? Lantas apa kabar orang-orang yang tidak ikut wisuda tapi sudah memiliki ijazah? Orang-orang apa? Tidak wisuda tapi memiliki ijazah. Bagaimana orang-orang wisuda tapi tidak memiliki ijazah? Aneh kamu. Orang-orang yang memiliki ijazah itu pasti orang yang wisuda. Kalau dia tidak wisuda tapi memiliki ijazah itu dipertanyakan. Ya udah, banggakanlah wisudamu. Udah banggakan wisudamu. Udah ya, udah selesai. Cepatlah udah, biar selesai dah. Ini kembali ke tai. Kembali ke tai. Kembali ke tai. Udah bukti. Ya enggak, biar terserah lah, terserah. Capek. Iya, banggakanlah wisudamu. Banggakanlah wisudamu. Kembali ke tai. Udah enggak. Ini lagi memang kok enggak kondusif lagi. Loh, kapan lagi kita mau ini? Kenapa? Kok enggak kondusif? Kembali ke tai tadi. Manusia menciptakan tai. Kenapa tai begitu berak harus tutup hidung? Nyiksa. Kenapa? Kenapa berak harus nyiksa? Karena bau. Kenapa lu tidak menciptakan tai yang harum? Loh, itu kan pembuangan. Mana ada pembuangan itu harum? Gimana sih? Itu kan kotoran manusia. Masa ada kotoran manusia wangi? Namanya kotoran itu ya bau. Mau kotoran manusia, mau kotoran hewan, bau. Di mana-mana bau. Wangi itu. Kotoran hidungmu bau nggak? Kotoran hidungmu bau nggak? Bau lah, cium aja. Kotoran hidungmu bau nggak? Kotoran hidungmu bau nggak? Bau. Lah, itu ada di ini juga bau. Itu congean PA. Congean mana ada? Congean kalau kamu gali. Terus gali nggak tuh? Gali nggak tuh? Maksudnya kamu ini kan, kamu pakai katan bat, ya. Terus kamu ciumnya bau. Itu kan kotoran, bukan congean. Gimana sih? Sorry. Saya ke kamar mandi dulu. Buang aja Berto. Iya, memang nggak ada ininya, nggak berpikir, susah. Saya kamar mandi dulu. Nggak berpikir. Sekarang gue tanya, tai hidungmu bau apa enggak? Saya ke kamar mandi dulu. Kamar mandi lagi. Ya. Ini kita nggak pernah menang teman-teman. Kayak mana nih 20 kali kita kalah? Lah, kok bisa? Ya karena Kristen pada pindah ke sini. Karena seneng sama Ar-Rasyid. Apalah tai yang menciptakan manusia? Bisa-bisanya dia Astaghfirullahalazim. Berarti dia yang menciptakan mules. Dia yang menciptakan diare, dia yang menciptakan mencret.
Aduh. Bisa-bisanya dia mau berlogika. Tuhan menjadi manusia sok-sokan mau logika. Alberto, kalau lu masih menuhankan Tuhan yang bertulang belakang, jangan pakai logika. Jangan. Lulus SD, SMP, SMA. Menggosip lagi, menggosip di situ. Lulus SD, SMP, SMA tidak wisuda tuh, katanya tuh. Ada orangnya. Kenapa? Lulus SD, SMP, SMA nggak wisuda, lulus namanya. Dia nggak ngerti yang namanya seremonial. Nggak apa-apa, biarin aja. Udah kita kembali ke tai atau kembali Kalau saya ke pakai inti. data kok. Inti Gimana sih? diskusi. Iya, datamu itu mengatakan seremonial. Mana ada dibilang seremonial aja. kelulusan. Itu Kamu nggak baca seremonial tadi. Alah, SD SMP lulus apa? SD SMP lulus itu kenapa dibilang lulus ya? Sekarang kan ada juga ya di dalam SMP SD. Balik lagi dia ke situ. Balik lagi. Ya kamu padahal mau bawa jelas ke situ dikatakan. tadi. Itu seremonial kelulusan, wisuda itu seremonial kelulusan, Alberto. Itu juga membuktikan dia lulus. Ya sudah, kan masa Ya apakah sudah. hanya? Masalahnya, Apakah ya, hanya? saya hanya di situ memang. Terus kamu kan nggak sudah. terima. Kamu nggak Iya. terima. Silakan buktikan Enggak, kelulusan itu. kalau saya tidak membanggakan tentang wisuda. Thank you. Bang. Yes, thank you, darah Yesus. Tepuk tangan buat Elohim. Darah Yesus. Thank you ya, teman-teman. Intinya Allah menciptakan tai, itu aja poinnya di sini. Ya, Tuhan menciptakan semuanya. Tuhan Iya, menciptakan tai, apa aja tai, ya. Tuhan menciptakan tai. Iya, Ya. kejahatan. Oke. Tai upil juga dia ciptakan. Jelas. Oke, tai telinga juga dia ciptakan. Iya. Allah juga menciptakan itu. Iya. Ya, terus yang segala lumpuh, sesuatu, segala sesuatu yang yang otomatis ada di muka bumi ini, segala Ya, sesuatu yang otomatis ada di muka bumi ini, Ya, Allah yang lumpuh. menciptakan. Ya, yang lumpuh juga Allah yang menciptakan. Yang lumpuh, iya jelas. Iya, Oh, yang lumpuh Allah yang menciptakan, orang lumpuh. betul. Kalau ada orang lahir langsung lumpuh, Ya, kalau ada orang yang lahir buta- langsung lumpuh, Ya, iya. yang Kalau buta ada juga orang Allah yang lahir, menciptakan. Iya, kalau yang ada buta juga Allah yang orang- menciptakan. kalau Yang- ada yang orang yang buta. lahir cacat, ada orang yang lahir cacat, itu Allah yang menciptakan. Ya, yang cacat, oke. Terus kalau yang buta juga Allah yang menciptakan. Iya, betul. Oke, yang buta, yang tuli juga Allah yang Yang menciptakan. buta, yang tuli, yang Ya, Allah juga yang menciptakan. Iya. Oh, Iya. Yesus Oke, Allah yang menciptakan. terjadinya- oke. Yesus Terjadinya Allah yang kecelakaan, menciptakan. bentar. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum. Indama amruhu Isa arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, terjadinya kecelakaan Allah yang menciptakan. Ya itu otomatis enggak ada di muka bumi. Otomatis. Jadi segala sesuatu yang terjadi itu Allah yang menciptakan. Tadi makanya dengerin. Tadi kalau sudah kalau segala sesuatu gimana sih? Kok gitu sih? Kan tadi Yaudah, makanya lanjut. dengerin. Kalau sesuatu yang sudah lahir otomatis ada di muka bumi, itu Allah yang menciptakan. Paham? Jangan, makanya Alberto saya bilang, kalau masih menuhankan Tuhan yang bertulang belakang, jangan bermain logika dengan Islam. Nggak ada Tuhan yang bertulang belakang, itu nggak ada. Lah, Di Yesus dalam Yesus kealahannya tetap Allah, kemanusiaannya tetap manusia. manusia ini tidak Tuhan pernah apa bukan? bersatu dengan kealahannya. Kenapa? manusia ini Tuhan apa bukan? Manusia ini Tuhan atau bukan? Bukan. Bukan manusia. tetap manusia. Bukan, Manusia oh bukan bukan. Tuhan. Oh oke, Tuhan berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan bukan manusia. Oke, Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Yesus Ya. Tuhan. Tuhannya ilahinya. Tuhannya ilahinya. Kita coba. Di dalam buku identitas, ya. Mencret kan? Nah, kok mencret sih? Sebelum adanya kedagingan, ada tidak yang mengatakan Yesus di perjanjian lama? Loh, Yesus perjanjian lama. Ada nggak yang mengatakan Yesus di ada. perjanjian lama? Hah? Ada.
Di mana dikatakan Yesus di perjanjian lama? Yesus Lah, Kejadian atau 1 Yesua Hamasyah. itu kan nama manusianya. Iya, makanya gue bilang Yesus Makanya Tuhan harus atau bedakan bukan? nama manusianya sama ilahinya gini loh. Walaupun Logika, misalnya gini, logika. Makanya logika. Enggak. Gue mulu logika. Makanya saya bilang, Alberto, kalau saya mengatakan Yesus, maka kamu merujuk kepada manusia. Kenapa ada Yesus? Karena ada manusia itu. karena ada dua hakikatnya, ada hakikat Allah dan hakikat manusia. Saya jelaskan ya. Di dalam hukum identitas juga, hukum formal tadi itu tidak melanggar. Keluarin dong istilah-istilah yang keren, yang kayak seakan-akan kita nggak tahu. Coba jelasin. Ya, Keluarin istilah-istilah debat Bentar, saya- dalam forum ini, dalam forum pengajaran filsafah. Keluarin kata-kata itu. Kalau bisa lu kayak gini. Jadi begini. Itu dalilnya itu. Jadi begini. ya kan saya biasa ngajar. Saya kan di sini ngajar. Wah, udah mulai ngajar. Bener nih. Nanti gua DM, gua kasih nomor WA gua. Kita bikin ini. Kita bikin gereja 40-60. Gua 40, lu 60. Nggak usah ngeleceh. Loh, gue serius. Gue serius sumpah. Gue serius. Apa? Serius apanya? Bikin gereja. Tapi bikin 40-60. Lu 60 karena lu kerja. Lu yang menginjil. Lu juga yang cari ini jemaat. Melayani. Gue cuma modalin doang. Melayani itu bukan soal duit, tapi soal. Ya, sekali lagi melayani itu bukan soal duit. Kalau kamu mau Jangan jadi teman-teman, sebentar, Kalau jangan kamu- bawa-bawa. kalau kamu mau jadi pendeta, Beliau kalau Alberto kamu- itu S2 Bentar dulu, kalau baru kamu mau semester menjadi 2. pendeta atau kamu menjadi hamba Tuhan, kalau mau kaya jangan jadi hamba Tuhan, jadi pengusaha. Jadi hamba apa? Jadi hamba apa? Jadi pengusaha saja kalau mau kaya. Lah buset. Kalau mau cari uang jangan jadi hamba Tuhan karena hamba Tuhan gak ada uangnya. Ya. Oke. Inilah bedanya Islam. Saya sampaikan dulu ya, Islam ya. Rasulullah pernah bersabda, apabila kalau memang yang terbaik itu adalah di mana ketika kamu dalam keadaan tidur, rezekimu tetap mengalir. Apakah itu disebut karyawan? Tidak. Karyawan itu akhir bulan baru, oke? Jadi artinya kamu disuruh menjadi seorang pengusaha alias pedagang. Itu yang Rasulullah hadisnya seperti itu. Bukan jadi jemaat Tuhan dilarang nikah, terus nggak boleh ini nggak boleh itu, banyak kali ya curhat. Gimana dilarang nikah? Oh thank you. Ada yang kasih aku ternyata. Ini tolong dong, ini masa dilunturin ini. Buset, 21 dilunturin. Jadi ada ada. Apa? Parah ini. Jadi gini ya, kalau kita merujuk kepada Yesus itu punya dua natur. Sebelum dia inkarnasi, naturnya hanya Allah saja atau logos. Ya, dia hanya memiliki ilahinya saja. Tetapi setelah dia inkarnasi, dia memiliki dua nature. Ya, Allah dan manusia. Ya, Allah dan manusia. Di dalam Konsili Chalcedon 451 mengatakan bahwa dalam dua natur Kristus itu tidak terbagi, tidak tercampur, tidak terpisah, tetapi masuk ke dalam satu pribadi, yaitu logos. Ya, logos, ya, pribadinya logos. Ya, masing-masing nature itu mempertahankan. Yang Allahnya mempertahankan kealahannya, yang manusianya mempertahankan kemanusiaannya. Contoh yang tidak bercampur. Ya, contoh yang tidak bercampur. Nanti saya kasih contoh juga yang bercampur. Contoh yang tidak bercampur, misalnya minyak dengan air. Minyak dengan air itu bisa dipisahkan. Mana minyak, mana air. Ya, itu seperti itu Kristus. Ya, thank you Bang Owen. Tetapi kalau itu cairin dong. Lanjut. Ya, kalau itu bercampur, itu seperti kamu susu dengan air. Kalau ada air, terus kamu masukkan susu, itu udah bercampur air dengan susu, sehingga kamu tidak bisa bedakan lagi yang mana susu, mana air. Tetapi dalam dua nature Kristus, kamu bisa bedakan mana kemanusiaannya, mana keilahiannya. Kemanusiaannya bisa mati, keilahiannya tidak bisa mati. Ya, makanya kalau Allah itu mau mati, dia harus menjadi manusia supaya bisa mati.
Kalau dia Allah saja, dia tidak bisa mati. Makanya harus ada nature kemanusiaannya supaya dia bisa mati. Sebentar. Kalau Allah mau mati, dia harus jadi manusia baru mau mati. Makanya dengar baik-baik ya. Kalau Allah itu itu tidak bisa mati. Ya, supaya bisa mati, dia harus menjadi manusia supaya kemanusiaan yang mati, tidak kealahannya. Makanya disebutin Allah itu bunuh diri. Loh, Allah bunuh diri apa? Allah tidak pernah bunuh diri. Kalau bunuh diri, Matius 31. Saya kasih kamu konsep bunuh diri. Kalau Matius 26:31. Diam dulu. Kalau konsep bunuh diri itu tidak menyelamatkan siapa-siapa. Ya, konsep tentang bunuh diri tidak menyelamatkan siapa-siapa. Tetapi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Yohanes 3:16, itu tidak bunuh diri. Kenapa? Karena dia menyelamatkan manusia. Kalau bunuh diri, menyelamatkan dirinya sendiri pun tidak bisa. Seperti seorang pahlawan. Ya, misalnya dia datang ke medan perang untuk menyelamatkan negara ini. Apakah dia bunuh diri? Dia tahu dia akan mati. Tetapi apakah dia dibilang bunuh diri? Tidak. Tetapi dia tetap disebut pahlawan. Karena dia menyelamatkan orang-orang yang akan dibunuh. Atau dia menyelamatkan negara ini dari pemberontakan. Makanya dia tetap disebut pahlawan, tidak disebut bunuh diri. Karena orang yang bunuh diri sekali lagi tidak menyelamatkan siapa-siapa. Ya, itu logikanya. Makanya kalau kita sekarang ada namanya pahlawan-pahlawan kita, apakah dia disebut bunuh diri? No, dia berkorban untuk kita. Seperti itu Kristus. Dia mau berkorban demi manusia berdosa. Karena manusia itu telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan. Haleluya. Kamu tahu. Ini buset 21 ini. Buset. 21 buset 21 ya. Enggak ya. Nih. Iya, kamu nggak ngerti apa-apa. Loh, kok nggak ngerti apa-apa tiba-tiba dibilang nggak ngerti apa-apa. Loh, soal bunuh diri aja kamu nggak bisa membedakan orang yang bunuh diri sama orang yang berkorban. Jadi Apakah Elohim kamu berkorban. Pahlawan itu kenapa? Elohim yang Berkorban. Iya. Oh. Berkorban untuk manusia. Lalu dia Makanya dia mau menjadi manusia. mengatakan aku akan membunuh. Apalagi mau kembali lagi ke situ? Aku akan Jelas membunuh lah. apa? Iya jelas lah. Itu kointetep. Oh siap bang. Jelas lah. Apa? Kenapa? Mau kembali ke teks tadi Matius 26 Aku akan tadi. membunuh gembala. Jadi Elohim Mau menjadi ke situ gembala. lagi. Jadi Loh, Elohim kenapa? menjadi gembala. Elohim menjadi gembala. Lalu dia sendiri mengatakan aku akan membunuh gembala. Padahal dia sendiri yang menjadi gembala. Itu gimana itu? Di mana dia membunuh gembala, dia jadi sendiri gembala, itu di mana ayatnya? Loh, Ayatnya gembala tadi itu tidak siapa? dikira seperti itu. Coba, Gembala itu buka siapa? ayatnya tadi. Buka Yesus ayatnya bukan? tadi. Buka ayatnya Itu tadi. maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab Iya. Sebab apa? Sebab aku. Silakan. Aku? Nah, aku itu siapa? Aku itu siapa? Iya, itu Yesus. Terus lanjut. Enggak. Sebentar. Aku akan membunuh gembala. Aku akan membunuh gembala itu. Aku itu siapa? Yesus. Lanjut dulu. Aku akan membunuh gembala Ya, dan selesai kawanan kan? domba itu akan tercerai-berai. Ya, itu kan diambil dari kitab Zakaria, betul? Iya tidak, itu kan kutipan. Iya. Ini kan aku ini siapa, pertanyaan saya? Aku ini siapa? Oke, kalau kamu bertanya aku di situ, itu Allah. Oke, yang menjadi Yesus itu Elohim bukan? Yang menjadi Yesus, Iya. Yesus itu tuh ya Elohim. Nah ya Mana sudah sih berarti menjadi Yesus itu Elohim. Elohim itu kan Yesus. Makanya gini loh, kamu harus bedakan Elohim itu ada 3 kepribadi di situ, ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tetapi dalam hal ini, dalam hukum identitas itu nggak boleh lo diganti kata-katanya sama Kristen ini hukum bicara, nggak identitas itu boleh. tetap tidak melanggar ya. A itu A itu tidak mungkin B. Contohnya gini. Oke. Kalau Allah itu satu, Sebentar. kalau Allah Sebentar. itu satu, Sebentar. Allah itu 3. Iya, tahu. Iya. Aku Iya. akan membunuh gembala.
Aku akan membunuh gembala. Apa yang kamu tahu? Coba, apa yang kamu tahu? Sebentar. Aku akan membunuh gembala. Aku ini Elohim, betul? Iya, Allah. Oke, Elohim betul? Iya, aduh, iya. Yang menjelma menjadi manusia, Yesus betul? Jadi Yesus Iya, betul? pribadi kedua dari Allah Oke, Tritunggal. ketika jadi Yesus, ketika jadi Yesus dikatakan gembala, betul? Ketika jadi Yesus disebut namanya Yesus. Gembala. Ketika jadi Yesus, gembala apa? Kembali kepada Alberto yang sesungguhnya. Muter-muter. Kebingungan. Enggak ada yang muter-muter. Tadi kan kita sudah jelaskan. Aku akan membunuh gembala. Kita uraikan. Aku akan membunuh gembala. Kita uraikan. Aku itu Elohim, gembala itu Yesus. Yesus itu adalah Elohim yang menjelma menjadi manusia. Ya Elohim bunuh diri dong. Ada Elohim bunuh diri. Kan tadi sudah dibilangin dari tadi. Nih ya, gembala itu, kalau kamu bertanya gembala itu siapa? Gembala itu adalah penderitaan Kristus. Pembunuhan gembala tersebut adalah penderitaan Kristus. Allah telah membangkitkan pedang terhadap anak terkasihnya, yaitu Yesus. Ia pun dibun-bun atau dibunmu. Jadi yang kamu tanyakan soal pembunuhan gembala-gembala itu artinya penderitaan Yesus. Paham nggak sih? Saya nanya, gembala itu dimaksud Yesus, betul? Itu penderitaan Yesus, iya, menggambarkan penderitaan Yesus. Oh, gembala itu menggambarkan penderitaan Yesus, bukan gembala itu Yesus, bukan? Gembala itu Yesus itu bagaimana gembala itu Yesus? Yesus ini gembala atau bukan? Gini aja deh, silakan tunjukkan datanya. Enggak, saya nanya. Ini saya nanya, apakah Yesus itu disebut gembala? Gembala apa? La ilaha illallah. Di dalam teks itu gembala itu artinya Kristen penderitaan. kalau udah mulai kebingungan ya kayak begini. Gak ada Kembali dia kebingungan. paten. Udah, padahal bahasanya tuh udah nature. Bahasanya udah nature. Tapi kalau udah Nature itu kebingungan apa? udah balik. Apa? Sudahlah, kayaknya nggak selesai nih. Ya, ada lagi mau kita bahas. Kayaknya Ya kita apa? topiknya di situ aja. Bukan topiknya itu aja. Jelas di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu karena Dia Sang Maha Pencipta. Kalau di agamamu Tuhan tidak maha pencipta. Ya Oh iya, itu ada. karena di agamamu itu kan Maha Pencipta menciptakan tai juga. Oh jelas. Ya. Nah sedangkan kamu pencipta tai, tapi kamu tutup hidung kalau berak. Gimana dong? Masuk logika nggak? Masuklah karena bau. Lah kenapa lu tutup hidung? Kenapa lu nggak menciptakan tai yang harum? Loh, itu kan memang prosesnya seperti itu. Saya nggak bisa Loh nuntut proses. itu. Kalau Kenapa kamu tidak memproses menjadikan tai yang harum? loh, prosesnya kan saya nggak bisa. Kenapa lu nggak bisa? Katanya lu membuat pencipta. yang harum, karena itu kotoran. Lo kenapa lu kenapa lu mencret? Kenapa gue mencret? Ya karena gue makan makanan yang tidak sehat misalnya, makanya mencret. Lu demen kalau lu mencret? Kan ada ini loh. Lu demen makanya nggak kalau lu mencret? ada ilmunya bahwa Lu demen nggak kalau lu mencret? Gue tanya. kamu kan bertanya kenapa mencret. Lu Mungkin demen karena nggak makanan kalau tidak lu enak. mencret? Misalnya saya makan makanan ditanya. ini. Apa demen apa? Gak ada. yang Lu demen suka nggak mencret. kalau lu mencret? Enggak, Cepirit. enggak. Nah kenapa lu gak suka? Kan lu yang Kenapa ciptakan. gua nggak suka? Karena Kan lu yang gua ciptakan. Loh. Kan lu yang ciptakan. Iya, tapi gua nggak mau seperti itu. Kenapa? Paham sih? Lu yang ciptakan mencret. Kenapa lu karena nggak mau tidak- mencret? Loh, karena tidak enak. Kan- Kenapa lu menciptakan mencret kalau tidak enak? Tapi itu proses yang terjadi yang saya harus jalani. Karena itu yang sudah terjadi dalam hukum tadi. Hukum biologis tadi, ya. Hukum biologi. La ilaha illallah.
Ini benar-benar daripada Tuhan menciptakan tai. Loh, memang maunya apa? Maunya apa? Siapa yang menciptakan tai? Lu. Jadi kalau Tuhan menciptakan tai, berarti itu kayak mana Tuhan menciptakan tai itu? Kayak mana caranya? Iya, dengan kehendaknya. Iya, bagaimana caranya? Innama amruhu isya aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Iya, caranya gimana? Oh, lu jangan pikir Tuhan gua sama kayak Tuhan lu bertulang belakang. Loh, kenapa? Caranya Kenapa apa lu lu itu memikirkan Adam diciptakan oleh Tuhan, Tuhan duduk, habis itu ngambil tanah liat, habis itu dibentuk-bentuk, habis itu dikasih mata, habis itu dibentuk. Kayak di YouTube tuh, kayak di YouTube. Nah, Tuhan menciptakan Adam kayak gitu. Tuhan duduk di meja, terus ambil tanah liat, ambil besi-besi, habis itu dibentuk palanya, habis itu dibentuk mukanya. Habis itu dia sambil ngaca karena dia menciptakan serupa dan segambar. Jadi Tuhan sambil ngaca sambil bikin Adam tuh serupa dan segambar. Lain loh. Agak lain emang. Udahlah, stop selalu mengatakan logika. Kalau Tuhan lu bertulang belakang, jangan pernah berbicara logika dengan Islam. Nggak ada, Tuhan bertulang belakang itu nggak ada. Dibilang Yesus itu adalah ilahi dan juga kemanusiaan. Sekarang saya tanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Sakit kan? Bedakan, makanya saya bilang bedakan. Kamu sendiri bisa bedakan matamu. Kamu sendiri bisa bedakan matamu sama hidungmu. Seperti itu juga Yesus, kamu harus bisa bedakan mana ilahinya, mana manusianya. Ilahinya namanya siapa? Ilahinya namanya siapa? Ilahinya namanya siapa? Immanuel. Immanuel. Namanya kan banyak. Ya, banyak namanya. Immanuel, Alfa dan Omega. Itu kan nama-nama Yesus itu. Nama-nama Yesus 99 enggak? Makanya dibilang sebut Immanuel, Allah yang menyelamatkan. Kenapa? Kalau Yesus itu kan nama kemanusiaan dari Yesus, Yosua. Kalau Yesus nama kemanusiaan, kenapa saya bertanya Yesus itu Tuhan atau bukan? Kamu mengatakan Tuhan. Siapa yang sakit di sini? Gak ada yang sakit. Kamu yang sakit mungkin. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan. Katanya Yesus itu nama kemanusiaan. Betul, tapi ada pribadi logosnya di situ. Kenapa? Saya nanya Yesus, saya nggak nanya logos. Saya nggak nanya logos. Saya nanya Yesus, Yesus. Tetapi dia satu pribadi dalam logos itu. Makanya walaupun dia menggunakan nama kemanusiaan logosnya, nama kemanusiaan manusianya, tetapi karena ada pribadi logos atau ilahinya, makanya tetaplah dia disebut ilahi. Sekarang saya tanya, Yesus, oke. Yesus itu bertulang belakang tidak? Yesus bertulang belakang. Apanya ini? Ilahinya atau manusianya? Agak lain kan? Yesus itu nama kemanusiaannya. Betul? Betul, Yesus nama kemanusiaannya. Saya nanya, Yesus itu bertulang belakang atau tidak? Kenapa? Yesus itu bertulang belakang atau tidak? Bertulang belakang seperti apa yang kamu maksud? Kan muter-muter kan? Udah lu berhenti aja lu sekolah lu. Mending lu tabung buat bikin gereja. Udah cocok lu. Udah cocok lu jadi pendeta lu. Udah cocok lu jadi pendeta. Lu nggak cocok jadi apologet. Rusak. Aduh. Iya teman-teman, walaupun Yesus itu walaupun nama Yesus itu walaupun nama Yesus itu nama kemanusiaannya, tetap disebut dia Tuhan dalam hal ini karena ada pribadi logosnya tadi. Karena pribadi logosnya itulah yang menyatukan antara kemanusiaan dan keilahiannya. Ya. Tetapi tidak bercampur keilahiannya dan kemanusiaannya itu. Oke. Paham tidak? Sekarang saya tanya, Yesus itu manusia apa? Yesus ini bertulang belakang atau tidak? Jelas bertulang belakang. Seperti apa? Tulang belakang. Sambungannya tulang rusuk, tulang belakang. Iya kan? Yesus itu bertulang belakang kan? Di mana sambungannya tulang rusuk itu tulang belakang?
Lah tulang di belakang di mana? Tulang di belakangnya. Kenapa lagi? Tuh, apa sih kemana-mana? Yesus itu bertulang belakang. Iya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Tuhan. Berarti Tuhan yang bertulang belakang. Selesai. Alberto nggak pernah berak. Dia sering berak dia. Selesai gitu loh. Ribet banget ini Tuhan doang. Udah. Emang Tuhan itu segampang yang kamu pikirkan. Lah, Bentar. segampang Tuhan lu. Ya kalau Tuhan lu gampang dipikirin. Tuhan lu menjelma menjadi manusia. Terus dia. Kalau gampang kamu nggak mungkin bingung tentang doktrin Duinatur Kristus. Bukan, Justru karena gampang kamu dipikirkan tapi nggak masuk akal. Gitu loh. Nggak masuk akal. Mau diuji apapun dalam akal itu tetap masuk. Mau logika apa? Hukum logika saya sudah pelajari. Mau hukum logika apa yang nggak masuk akalnya? Oke. Coba. Hukum logika. Yang gimana? Betul, Tuhan menjadi manusia. Iya, Tuhan betul jadi manusia. Di mana Tuhan nggak masuk menciptakan akalnya? manusia untuk melahirkan Tuhan, betul? Nggak ada Tuhan menciptakan manusia melahirkan Tuhan. Yesus itu Tuhan atau? Iya. Yesus itu Tuhan apa bukan? Jangan paksakan Tuhan itu dilahirkan. Nggak ada Tuhan dilahirkan. Yang dilahirkan Lah, terus? adalah kemanusiaannya. Kalau Tuhan Pada saat Yesus dilahirkan, ketuhanannya kemana? Pada saat Yesus dilahirkan, Tuhannya kemana? Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh inkarnasinya, oleh di dalam tubuh Maria tidak dibatasi. Oke. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia tetap ada di segala tempat dan di segala waktu. Pada saat yang sama. Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Diam dulu. Kalau kita manusia itu dibatasi. Kita tidak bisa hadir pada saat yang sama sekaligus. Ya, misalnya pada saat yang sama di jam 22.31 misalnya saya di sini sekarang, itu tidak mungkin pada saat yang sama saya bisa hadir juga itu misalnya di Jakarta. Itu tidak mungkin karena saya manusia terbatas. Ya. Udah? Udah? Pada saat Yesus dilahirkan, Tuhannya kemana? Loh, Maha hadir. Oke, dia tetap hadir pada saat dilahirkan. Dia tetap hadir pada saat dilahirkan apanya? Tetap hadir dilahirkan gimana? Yang kamu maksud? Tuhannya. Tuhannya nggak dilahirkan, hadir kan? kemanusiaannya dilahirkan. Pada saat Yesus hadir, pada saat Yesus lahir, Tuhannya kemana? Tidak dibatasi. Ada di dalam diri. Ada tidak ketuhanan di dalam diri Yesus pada saat Yesus dilahirkan? Loh, di dalam mananya? Tubuh kemanusiaannya? Iya. Di dalam tubuh kemanusiaannya ada nggak keilahiannya? Iya. Loh iya, tapi keilahiannya tidak dilahirkan. Ya sudah, berarti Tuhan dilahirkan. Nggak ada Tuhan dilahirkan. Loh, kalau Tuhan dilahirkan. Oke, sekarang saya tanya. Berarti konsekuensinya adalah nih hukum. Nah, kenapa ketawa? Cobalah. Ya ada, lanjut. Saya ada buku, saya mau kasih loh. Buku lagi, ambillah sama bukumu. Ambil, jangan dibawa di meja, lu aprokin semua tuh buku tuh. Lu semua baca semua buku itu, intinya cuma satu, Yesus Tuhan. Bodo amat. Nih, coba bukunya udah kayak gini-gini, saya lagi cari bukunya. Sorry kalau saya orangnya saya suka belajar, jadi pakai data-data gitu loh. Kalau kamu kan nggak ada gitu, kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Lu Dari mana gua selalu pakai data? Lu mana ada datanya? Kayak tadi wisuda tuh nggak harus lulus, coba. data sama lu sama-sama tong kosong. Data sama lu sama-sama tong kosong. Kosong. Tong kosong itu berarti tanpa ada datanya, asbun. Mana ada Jadi data di situ penjelasannya Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat kemanusiaan Tuhan di kota Daud.
Makanya jangan kebanyakan buku. Coba kalau Ini. gua cuman Al-Qur'an. Ketika lu bertanya, gampang gua jawab. Lu kebanyakan buku, cuman buat nuhanin manusia. Nah, ribet bener. tidak, kalau gini loh, kalau kamu pakai Al-Quran saja, itu bisa ambigu kamu. Kenapa bisa ambigu? Saya bilang karena beda pendapat lagi ya antara yang lain gitu loh. Makanya ada di dalam Al-Quran itu kan ada tafsir. Tafsir itu supaya apa? Supaya kita tahu ya, oh ternyata apa yang dimaksud dari ayat ini. Tapi kalau kamu itu tidak ada ya ilmu tafsir, pendapat siapa, hanya pendapatmu sendiri, bagaimana gitu loh mengkonfirmasi itu? Tapi Nggak memang bisa. begitu. Itulah pembelajaran Al-Quran. Ilmu Al-Quran seperti itu. Udah, Al-Quran tidak meribetkan kita, bro. Yang penting mau berpikir. Diam dulu. Yang mau berpikir, mana ada kamu dari tadi berpikir? Nih ya. Yang ngelawan elu ngapain gue berpikir? Loh, memang kamu nggak ada pikiran bagaimana? Oke ya. Nih kita baca ya, rasio manusia terbatas. Kedua, fakta adanya dosa. Mari kita kolaborasi dalam kedua hal ini. Keterbatasan rasio manusia menimbulkan pemahaman bahwa iman bertentangan dengan rasio. Misalnya, kemampuan rasio manusia itu terbatas untuk memahami bagaimana sebuah mukjizat beroperasi. Maka dikatakan bahwa mukjizat bertentangan dengan akal atau irasional. Padahal seharusnya tidak. Perhatikan premis-premis dan kesimpulan di bawah ini. Ya, misalnya nih, Allah memiliki kuasa yang melampaui kekuatan alam. Premis kedua, ya, Yesus adalah Allah. Kesimpulannya, Yesus dapat berjalan di atas air. Premis-premis dan kesimpulan di atas tidak kontradiksi. Itu hanya akan bermasalah jika Anda menolak keabsahan premis pertama dan premis kedua. Nah, jika Anda menolak keabsahan premis-premis ini, maka itu hanya membuktikan bahwa rasio Anda sudah dicemari oleh dosa tadi sehingga menolak kemahakuasaan Allah. David Copperfield sama Deddy Corbuzier bisa berjalan di atas air. Diam dulu. Aneh loh. Diam dulu. Nih, terus kita lihat ya dalam Yesus ini ya. Misalnya kita melihat dalam kemanusiaan dan kealahannya. Bentar ya, teman-teman ya. Nih, ya. Nih, Yesus premis pertama. Ya, atau premis mayor. Mayor. Yesus adalah Allah. Premis minornya, saat inkarnasi Allah Yesus berubah menjadi manusia. Kesimpulannya, Yesus berhenti menjadi Allah dan sekarang hanya manusia saja. Ini salah ini. Karena Allah itu tidak mungkin pernah berhenti menjadi manusia. Menjadi tidak Allah lagi. Itu salah. Itu adalah logika yang cacat, logika falasi. Kalau yang kedua, misalnya nih, Yesus adalah Allah, premis kedua. Kamu ini belajar loh. Kamu belajar silogisme. Silogisme ini artinya Silogisme. Iya, kita Lanjut. Kita merumuskan. Lanjut. Ya, misalnya nih, kealah nih. Saat inkarnasi, kealahan Yesus menjadi kemanusiaan. Kealahan Yesus adalah sekaligus kemanusiaan. Lagi-lagi di sini premisnya kedua bermasalah, di mana dianggap bahwa keilahian Yesus dapat sekaligus menjadi kemanusiaannya. Ini salah, di mana ini adalah satu kuadrat. Ya, logisnya karena meracunkan antara yang tidak terbatas dengan yang terbatas. Artinya ini bercampur. Kemanusiaan Yesus dan kealahannya itu bercampur. Ini salah, ini logika yang salah. Karena Allah itu tidak mungkin bercampur dengan kemanusiaannya. Ya, kealahannya tidak mungkin bercampur dengan kemanusiaannya. Yang pertama tadi dia tidak mungkin berubah sehingga dia berhenti menjadi Allah. Yang kedua ini, ada di yang kedua tadi, diam dulu dong. Ya, yang kedua ini saya mute dulu. Yang kedua ini tidak bercampur. Yang ketiga ini yang benar tentang Kristus. Yesus adalah pribadi logos Allah yang memiliki natur ilahi sepenuhnya. Premis kedua, saat inkarnasi, pribadi logos mengambil natur manusia sepenuhnya di samping natur ilahinya. Kesimpulannya, silogisme. Yesus adalah satu pribadi
logos yang memiliki dua natur yang berbeda, ilahi dan manusia. Ya, jika Anda teliti, maka tak ada satupun kontradiksi. Tidak ada satupun kontradiksi dan tidak ada satupun yang tidak masuk akal di sini. Ini masuk akal. Yang ada didapati dalam premis-premis ini dan juga kesimpulan di atas. Udah? Udah. Jadi Yesus Tuhan bertulang belakang, betul? Salah. Makanya kamu nggak pernah dengar. Yesus tuh Sudahlah. Susah. Kalau kamu udah menolak kebenaran susah. nih kan kalau ketika Saya kamar mandi. kamar mandi lagi dia. Beser dia. Lu yang menciptakan kencing. Kenapa lu beser mulu? Kenapa lu ciptakan kencing mulu sedangkan kita lagi diskusi? Beser dia. Aduh. Lumayan lah kerja lah malam ini. Win kita tadi 21. Gugur pada diem aja. Oke lah, kita istirahat ya. Kok istirahat? Udah jam berapa nih? Saya kan ada kesibukan. Jadi saya bukan hanya di TikTok aja, saya ada kesibukan juga di dunia nyata. Jai. Ada kesibukan di dunia nyata, ada kesibukan di dunia nyata. Iya dong, karena gini sudahlah. loh, live ini bukan saya cari apa, cari duit atau kalau live saya cari duit saya akan live terus. Intinya keilahian Yesus itu ada dalam diri Yesus. Karena keimanan saya diserang dan dibelokkan, saya harus tanggapi. Saya berapologes secara ya ofensif dan defensif, tapi saya lebih banyak defense. Ya, ofensif saya lebih jarang. Ofensif dan Defensif. ofensif dan defensif. Defensif. Ya, defensif itu mempertahankan. Ofensif itu menyerang. Jadi ada beberapa ada beberapa istilah apologet ya. Ada ofensif, defensif, ada namanya paralel atau paralelisme. Dispenser juga ada. Itu Dispenser juga ada. namanya. Makanya kamu belajar dulu. Ini dari bukunya. Siap. Ini dari bukunya Pak Gracia Pelo menjelaskan bahwa ada beberapa tentang Istilah-istilah kata-kata ketika diskusi pakai aja itu biar seakan-akan Islam nggak tahu gitu kan? Saya membaca itu mengingat apa yang saya baca, nggak seperti Anda. Iya. Saya mengingat apa yang saya baca, sehingga saya mendasari apa itu dari apa yang saya baca. Ya, kalau Anda kan ya asbun, asal bunyi. Iya udah. Oke, sekarang coba satu pertanyaan saya. Apakah Dwi Natur itu tubuh kemuliaan Yesus dan roh keilahian itu sang ilahi itu atau Elohim itu ada di dalam diri Yesus? Tidak dibatasi oleh dalam diri Yesus. Enggak, saya tanya, apakah ada di dalam diri Yesus atau di luar dari diri Yesus? Tidak dibatasi oleh diri Yesus. Tidak dibatasi oleh diri Yesus, berarti tidak ada Tuhan di dalam dirinya Yesus. Tidak dibatasi oleh kemanusiaan Yesus. Oke, berarti tidak ada Tuhan di dalam kemanusiaan Yesus. Kemanusiaan Yesus. Keilahiannya tidak dibatasi oleh kemanusiaan. Oke. Berarti tidak ada ketuhanan di dalam diri Yesus. Segala sesuatu ya yang Tuhan itu tidak ada, pasti ada. Berarti tidak ada keilahian di dalam diri Yesus. Loh, ada dong keilahiannya. Berarti ada ilahi, ada keilahian. Oke, berarti ada ilahi di dalam diri Yesus. Keilahiannya tidak bercampur dengan kemanusiaannya. Oke, ketuhanan Yesus itu ada dalam dirinya atau di luar dari diri Yesus? Kan ada tubuh kemuliaan, ada kemanusiaan, ada tubuh keilahian, ada tubuh keilahian, ada tubuh kemanusiaan dan roh keilahian yaitu Tuhan. Oke?
Apakah ada di dalam diri Yesus? Di mana roh keilahian? Istilah apa roh Terus roh. keilahian? Oh, beda lagi istilahnya. Di mana datanya? Di mana datanya itu? Lah itu yang saya dengar konsep dunatur. Duinatur. Oke, jadi penjelasannya apa? Tubuh Apa kemuliaan duinatur? dan Coba apa duinatur itu? dua nature. Iya, apa dua nature itu? Ya Coba dua nature itu. Ya. Iya, apa Lah dua dua nature nature. Dua nature. Iya, apa dua nature itu? Dua pelaku, dua oknum, dua apapun itu terserah. Hah. Dua pelaku, dua oknum. Mana ada dua pelaku? Loh. Kenapa sih? tidak ada dua pelaku dan dua oknum? Karena nature manusianya itu tidak mengambil pribadi manusia. Oke? Jadi dia hanya mengambil hakikat manusia saja. Terus? Sudah. Loh kok sudah? Oke lah, cukup lah. Nanti Gini loh maksud gua. Kejauhan selalu berbicara tentang manuskrip, manu apa segala macam, manu bunyi-bunyi atau apa. Kejauhan. Ini aja dulu nih. Ini aja dulu yang dibahas. enggak kemarin. Ini bahasa manuskrip apa sih? Kamu Saya lagi nanya membahas nih, manuskrip apa? saya nanya simpel. Apakah ada Tuhan di dalam diri Yesus? Bahkan tidak dibatasi oleh dalam dirinya ketuhanannya. Ketuhanannya itu tetap. Saya nggak minta jawaban itu, saya tahu Tuhan Oke. tidak terbatas oleh Oke, ruang di dan dalam diri waktu. Yesus ada ketuhanannya. Kenapa? Ya sudah, berarti Tuhan itu terbatas dalam diri Yesus. No, dibilang tidak dibatasi oleh kemanusiaannya, keilahiannya. Besarnya Yesus berapa? Tinggi badan Yesus berapa? Tinggi badan Yesus berapa? Sudah. Tingginya Nabi Muhammad berapa? Sepakat tidak Tuhan Maha Besar? Kenapa? Sepakat dong. tidak Tuhan Udahlah, Nah, udah nanti kapan lagi kita diskusi. Lalu bagaimana caranya ada Tuhan di mau dalam diri istirahat. Yesus? Saya mau istirahat. Kenapa? Enggak, selesaiin dulu Tuhan lu nih. Kenapa? Istirahat. Selesaiin dulu Tuhan lu. Nanti kapan kita Tuhan Maha Besar. Kok bisa Tuhan ada di dalam diri Yesus? Karena ada pribadi logos tadi kan. Pribadi logos itu mengambil nature manusia. Mengambil Jadi nature manusia enggak tuh? Masalahnya manusia Iya, ini mengambil ada nature Tuhan di manusia. dalamnya. Manusia ini ada Tuhan di dalamnya. Bentar, tengok penontonmu di sini. Alberto modal congor saja. Saya dari tadi tunjukkan data pun modal congor. Padahal yang sebelah hanya ngomong aja. Data itu juga congor. Data itu juga congor. Buktikan datanya itu congor. Ya, Congor itu adalah tidak berdata. Mana ada congor itu tidak berdata? Itu tadi cuman asal tulis, nggak tahu Tuhan itu maha besar. Tuhan Mantap. ada di dalam diri manusia. Asal tulis. Kamu sendiri Iyalah. nggak bisa nulis. Asal tulis. Kamu menyepelekan orang sudah menulis. Sekarang mana tulisan Gue kamu? tinggal tulis. Ada Kenapa buku gue kamu. harus membanggakan Ada bukumu. Kristen yang mau menuhankan manusia? Apa kehebatan manusia menuliskan sesuatu untuk menuhankan manusia? Untuk menuhankan manusia. Mana ada dituhankan manusia? Allah yang menjadi manusia. Makanya Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. NRK, Logos, Kai Hologos. Pernah nggak? Ketika Tuhan menjadi manusia, pernah nggak manusia kembali menjadi Tuhan? Tuhan Sebentar ya Pak Sony, sebentar. Nggak pernah Tuhan menuhankan manusia. Dia bilang. Enggak. Ketika Elohim menjadi manusia, pernah nggak manusia kembali menjadi Tuhan? Manusia kembali menjadi Tuhan. Nggak ada manusia kembali menjadi Tuhan. Tuhan yang menjadi manusia. Pada saat Yesus terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kamu mau balik-balik kata-katanya kayak mana pun, dia Allah yang menjadi manusia, bukan manusia dialahkan. Bukan manusia. Pertanyaan saya, pada saat dia menjadi manusia, pada saat Elohim menjadi manusia, pernah tidak manusia ini kembali menjadi Elohim? Manusia ini kembali menjadi Elohim. Manusia nggak pernah jadi Elohim. Berarti Tuhan ada dua, Elohim ada, manusia ada. Loh, Allah dan manusia. Kan berarti Tuhanmu dua. Berarti Tuhanmu dua. Iya dong, dalam keilahian tetap satu dah. Gimana sih? Kamu harus bisa bedakan. Pelajari dulu. Ya udah pelajari dulu. Markus 16 ayat 19, udah.
Ya. Kamu yang belajar dulu. Saya hari-hari baca Bible. Iya, belajar dulu. Belajar Saya dulu hari-hari baca nature. Bible. Belajar Saya dulu sudah- dua nature. To nature. To nature. Saya sudah balik Alkitab itu ya. Tetap, Oke, ya. oke. Tidak ada Oke, yang tidak bisa I don't care jawab. about that. Jawab. Cause you to nature, you fucking steady. Ya udah, pergilah sana. Hus. Pergilah kau. To nature. Pergilah kau. Iya, iya. Pergilah kau, jangan berbuat dosa lagi. Ya, pergilah. Iya, iya. Ah. Ya udah, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Iya. Batalkan Iya, kita. iya. Jalan sudah. Iya. Ya udah ya. Ya, jangan berbuat dosa lagi ya. Dah. Aduh.